Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara sarasehan para tokoh asal Jawa Tengah dimulai, sambutan selaku Ketua Umum Perkumpulan Rantau Jawa Tengah, kami mohon dengan segala hormat Bapak Dr. Andes Haji Lele Sudarmanto, MMMBA, kami persilahkan. Pada kesempatan yang baik ini sebetulnya ada sarasehan tokoh ini sebetulnya diskusi kami dengan Pak Jenderal beberapa waktu yang lalu agar supaya kita bisa menyatukan persepsi bagaimana Jawa Tengah itu bisa dikelola bersama untuk kepentingan kemajuan yang perantau maupun di Jawa Tengah. Banyak hal yang sebetulnya kita bisa upayakan untuk kepentingan itu. Contoh konkret saya kemarin saya memberangkatkan anak ke Jepang. Ada 2 dari Sragen, 1 dari Semarang, 1. Baru kemarin memberangkatkan ada ada pekerja di Jepang. Dan ini banyak peluang sebetulnya kalau kita bisa gerak untuk memajukan, untuk mengurangi pengangguran di Jawa Tengah. Banyak sekali sebetulnya. Hanya saya mohon supportnya agar supaya Paguyuban Jawa Tengah itu bisa merangkul semua pihak, bukan untuk pribadi, tapi untuk mencari barokah kita sanggup ke akhirat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah sambutan Ketua Umum Perkumpulan Rantau Jawa Tengah. Dan malam hari ini suatu kehormatan, kami mohon dengan segala hormat sambutan dari Bapak Jenderal Tentara Nasional Purnawirawan Dr. Haji Wiranto SH SIP MM. Kami persilahkan. Jadi memang kembali tadi bahwa satu paguyuban memang betul-betul merupakan satu hal yang tidak lepas dari budaya kita bangsa Indonesia. Banyak orang yang saya pernah berbicara, tamu-tamu negara, itu terus terang heran ya, heran mengapa Indonesia yang begitu banyak suku bangsa ya, konon ada 700 lebih suku bangsa, etnik grup, ada 1000 sekian bahasa daerah, ya, kok rukun gitu ya. Sedangkan beberapa negara yang lain yang hanya kira-kira 5 suku seperti Afghanistan, ya, di Palestina, ya, di Rusia, Uni Soviet maksud saya, itu ya etnik bangsanya kecil tapi kok nggak rukun, mereka pada heran. Tapi yang pasti yang membuat rukun karena tadi ada satu budaya gayub rukun, gayeng selawasi itu yang memang merupakan budaya instan ya dari masyarakat Indonesia. Dan kebetulan kita ada dalam wadah ya Paguyuban Jawa Tengah. Nah kita syukur bahwa di Jawa Tengah lah sebenarnya merupakan pusat guyub itu, pusat budaya guyub rukun itu ada di Jawa Tengah. Oleh karena itu kalau Jawa Tengah sampai kisruh itu aneh gitu ya. Karena memang kembali tadi ya gayub rukun gayeng ya, gayub rukun gayeng saklawase itu memang merupakan slogan kita yang kita harus uri-uri. Bapak Ibu ingkang dalah kinurmatan para kadang kinasih, semonggo katur acara sarasehan tokoh asal Jawa Tengah akan segera dimulai dan acara ini akan dipandu oleh Sekretaris Jenderal Paguyuban Jawa Tengah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Nik Nur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian, hadirin tamu undangan, Bapak Jenderal Wiranto dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sudah disebut, jadi saya ingin masuk ke inti acara. Bapak Ibu sekalian, 27 tahun Perkumpulan Paguyuban Jawa Tengah, Perantau Jawa Tengah ini baru pertama kali ini kita mengadakan sarasehan tokoh asal Jawa Tengah. Tadi Pak Ketua Umum sudah menyampaikan, kita berharap dengan sarasehan hari ini yang hadir di bagian di belakang ini Bapak Ibu sekalian, sebagian adalah
pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Jawa Tengah yang jumlahnya 237. Tapi malam ini kami selaku pengurus sebagai semangat sarasehan, kami ingin mendengarkan pendapat dari bapak-bapak. Kami ingin memohon nasihat, kami ingin mendapatkan arahan, mendapatkan masukan dalam rangka sebentar lagi masuk bulan Agustus, nanti 2025 masuk ke kuartal 3 dan 4, PPCT atau PCT ini sudah akan memulai menyusun rencana kerja dan anggaran paguyuban. Namun biar saya tidak salah, sebelum kita mulai sarasehan, saya ingin mendengarkan pendapat dan sebenarnya mimpinya apa Pak Asep Gunawan dulu didirikan 27 tahun yang lalu. Kita dengarkan pendapat Pak Gunawan agar kita bisa memahami, mumpung beliau salah satu pendiri yang masih ada, masih hidup. Mari silakan Pak Asep disampaikan. Perkumpulan ini waktu pertama kali kami 5 orang yang sekarang tinggal 1 orang 1. Apa yang kita bicarakan? Ialah kita ingin membantu siapapun orang Jawa Tengah yang ke Jabodetabek. Membantu. Baik, itu. Sejarahnya seperti itu. Tapi apa yang saya lihat di sini? Saya beberapa kali terima kasih dengan Bapak Ketua kita, terutama dengan Pak pendukung yang setia kepada PCT, Bapak Wiranto. Terima kasih sekali juga kepada Pak Museno. Ini juga sesepuh yang bersama kami dulu. Intinya ialah membantu siapapun orang Jawa Tengah yang berada di Jabodetabek. Membantu. Tapi apa yang saya lihat sekarang? Sering saya ingin menangis, betul. Artinya apa menangis? Senang sekali bahwa apa yang pertama kali kata-kata membantu, ternyata sekarang ini oleh dengan pimpinan ketua kita yang dibantu oleh Bapak Wiranto yang setia sekali dengan PCT, bukan main. Indonesia itu seperti itu yang diharapkan. Dan ini mulai dari membantu siapapun yang kecil sekali jadi sederhana. Waktu itu sederhana. Saya kira sejarah yang akan saya sampaikan. Cukup itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Asep Gunawan. Baiklah, kita kasih aplaus buat kesehatan beliau, panjang umur dan semangatnya, dan wejangannya tadi kita catat, intinya guyub gayeng saklawase migunani tumrap wong liyan. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya ingin mengundang, silahkan yang ingin menyampaikan pendapat, barangkali kita mulai dari siapa, boleh angkat tangan, saya akan hantarkan mikrofon ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin pertama ini, jadi kita ini Paguyuban Jawa Tengah itu luar biasa. Banyak dirjen di kementerian, banyak juga pejabat-pejabat di BUMN, hampir dirut BUMN itu orang Jawa Tengah. Hampir ya, yang saya kenal. Kemudian saya di Kementerian PUPR, kebetulan. Itu juga hampir dirjennya orang Jawa Tengah. Bahwa orang Jawa Tengah itu karena begitu luar biasanya ya, di semua kementerian dan semua BUMN bahkan ada, itu banyak yang bisa kita kolaborasi tadi tanda petik begitu ya. Nah, kolaborasi itu antara lain bisa saja kita bekerja agak silent gitu ya. Nah, kita ini Jawa Tengah tadi kalau disampaikan bahwa ternyata banyak hal-hal yang perlu kita bantu ada di kebutuhan kita itu yang basic adalah sandang papan pangan. Kalau pangan mungkin nggak ada orang Indonesia yang berusung lapar lah gitu ya. Dan tidak ada orang Indonesia yang tidak pakai baju. Kecuali di Wamena itu pun karena mau difoto gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau bicara papan luar biasa. Backlog kita hampir 14 juta. Dan itu kebutuhan tiap tahun itu sudah 800.000, sehingga akan tidak ketutup dengan program 1 juta rumah yang mungkin hanya dibangun 600 rumah gitu. Itulah ini
Ini kembali lagi ke Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah yang di Jabodetabek saya yakin luar biasa yang tidak punya rumah. Gitu. Jadi rumah itu adalah gunung es deh. Kelihatannya memang hanya di puncaknya saja. Tapi kalau kita ke bawah hampir ya seperti gunung es gitu ya. Oke. Iya, soal rumah. Oke. Iya, Terus. oke. Nah, dari situ saya berharap ada peluang program-program di kementerian juga banyak yang dikenal dengan program bantuan rumah subsidi MBR. Dan MBR itu ternyata juga kebelah dua. Yang pertama adalah formal, yang kedua tidak formal gitu ya. Nah, yang banyak yang tidak formal. Yang tidak formal itu ya tadi ada tukang ojek, gojek, ada guru tidak tetap, ada nelayan, ada pegawai restoran dan pekerja informal. Informal. Iya. Gitu. Nah, ini banyak yang perlu kita bisa lakukan. Kita banyak pengembang, kita banyak dan lain. Jadi kalau nanti bisa kolaborasi itu bisa dimaknai bahwa itu menjadi silaturahmi kita untuk berkolaborasi gitu. Iya. Iya. Gitu loh. Baik Pak Budi. Ya, gitu loh, Pak. Cukup. Jadi, monggo Pak. Iya, apa-apa baik. mungkin. Ditangkap Pak Budi. Oke. Iya, siap. Cukup. Matur suwun Pak. Iya, Dua iya. poin kita Masih. dapatkan. Siap. Assalamualaikum strategi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kasih aplaus buat Pak Budi. Luar biasa dari PUPR kasih sumbang saran ya. Kita catat semuanya Bapak Ibu. Nanti akan kita godok di pengurus bagaimana itu kita konkretkan. Baik. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Tadi yang disampaikan kolaborasi demi membantu sesama. Saya basic saya seorang perbankan, tapi saya di bisnis properti. Yang tadi disampaikan bahwa properti itu banyak hal yang harus diterjemahkan ya. Tadi ada faktor formal dan faktor informal. Saya sendiri sudah membangun beberapa perumahan, Pak, terutama perumahan subsidi ya. Ya ada beberapa tempat, ada 5 tempat. Dari proses itu saya melihat bahwa tadi disampaikan banyak masyarakat kelas menengah ke bawah atau informal ini yang tidak terjangkau oleh perbankan. Kita bicara KPR itu kan selalu perbankan ya, rumah subsidi atau MBR. Kalau solusi perumahan bagi perantau, maaf saya potong. Bagi perantau Jawa Tengah yang ada di Jabodetabek, apa Bapak punya usulan apa? Artinya kan banyak perantau di Jakarta yang masih KTP-nya masih KTP daerah ya. Itu banyak sekali. Artinya kalau proses itu dilakukan di Jabodetabek, pasti di perbankan tidak bisa masuk. Karena di perbankan itu ada salah satu syarat adalah domisili. Domisili harus di daerah sekitar karena usahanya harus di situ. Beda cerita kalau dia karyawan ya, ada berbeda. Salah satu solusinya adalah itu bikin perumahan MBR yang kelasnya mungkin angsurannya yang 800 atau 700 ribu dengan memungkinkan sistem, itu di Jabodetabek. Oke, sudah kita tangkap. Solusinya bikin MBR angsurannya 800 atau 700 ribu. Tapi gitu tanpa ya? lewat perbankan, Pak. Tanpa lewat perbankan. Daripada dipakai buat kontrak tadi, dia tidak punya opsi kepemilikan, tapi dipakai untuk angsur rumah. Gitu. Betul. Prof, ini menarik, Prof. Ini soal rumah tadi. Pak Budi yang mancing saya sih, yang ngomporin. Sandang pangan sudah selesai. Ada warga kita Jawa Tengah, KTP Jawa Tengah sudah merantau di Jabodetabek berpuluh-puluh tahun. 80%, 70% uangnya spending untuk kontrak, Pak. Gimana agar mereka bisa lepas dari jerat kemiskinan? Kira-kira seperti apa nih, Prof? Kalau responnya soal rumah, saya kurang ahli masalah itu. Tapi ya saya kira segala upaya bisa dicoba. Nah itu kalau tadi disampaikan untuk menawarkan apa rumah murah tadi ya. Itu ya saya bisik-bisik sama Pak Slamet, Dokter Slamet. Mungkin nggak itu di Jabodetabek gitu ya. Tapi intinya begini. Amin. Nah terkait dengan rencana PJT untuk membuat program ya, Renstra dan lain sebagainya. Ini memang isunya mungkin banyak gitu. Tetapi saya hanya berpikir satu aja gitu. Jadi orang Jawa Tengah ini kalau dihitung di Jakarta mungkin nggak tahu ini 70% kali ya. Nah, artinya kalau PJT itu ngurusi yang 70% ini sih mana yang kita akan kita urusi. Survei terakhir DKI 38% orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah ya, 38%. Padahal penduduk DKI adalah 10 kalau siang. 10 siang. 12 malam. Malam ya, bukan kebalik, siang yang banyak. Ya. Siang 17 kali mungkin. Ya. Nah, sekarang kita kalau ibarat mungkin ini ada bapak-bapak jenderal ya.
Itu kalau mau nembak itu sebenarnya yang kita tembak itu yang mana sih gitu. Sehingga nanti kita ada semacam progres. Jadi hari ini dialog oke. Nanti ada renstra. Kan bahasanya kalau di pemerintah ada blueprint, ada roadmap, ada apa gitu kan. Nah, pertemuan yang akan datang, oh ini apa yang sudah kita achieve gitu kan. Mulai lagi udah ada apa yang kita achieve. Ya, maksud saya, nah kekuatannya apa di database tadi. Kalau di database itu kan ada yang, kalau dalam Islam kan ada yang mustahik dan ada yang muzaki. Ada yang nanti yang menjadi donor, ada yang dibantu. Tadi yang cerita yang Pak tadi moderator tadi sampaikan tadi ada Ibu. Nah, kira-kira mungkin nggak kita mendatabase kayak begitu gitu. Ini satu tenang sehingga oh kalau database tadi seperti ini, nah kemudian nanti akan kita bantu, kita prioritaskan ini gitu. Siapa yang bantu? Tadi sudah ditawarkan kolaborasi. Kita orang hebat-hebat semua, ada yang pengusaha, ada yang di pemerintahan, ada yang dan lain sebagainya. Nah, saya kira kalau kita mau bikin plan itu memang kekuatannya di database tadi. Nah, saya kira mungkin itu sekedar sumbang saran ya, sebagai pemicu bisa, diskusi ya. Juga ya Prof ya. Ini ya, masih ngomong perumahan itu. Ya, ngomong perumahan. Ada pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, ya. Ada pemerintah DKI, ada pemerintah Bogor, Depok dan sekitarnya, ya. Aglomerasi Jakarta. Bagaimana kerjasama daerah itu bisa menyediakan sebuah layanan tempat tinggal murah sehingga mereka pengeluaran bisa turun, ya. Bisa saving, tidak memindah kemiskinan, tapi mereka merantau itu dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu, juga mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah. Tapi satu PR yang kami dapatkan dari PJT dari kajian itu tadi Pak, bahwa 70% lebih penghasilan dari para perantau Jawa Tengah di Jakarta itu spendingnya untuk kontrak. Nah ini yang perlu kita pikirin sama. Dulu kan ada tokoh politik yang menawarkan uang muka 0% ya Pak. Ya, nah, sekarang ini kalau saya melihat kebetulan dosen politik, kalau saya melihat perspektif ini dari perspektif politik, kita tadi database kalau itu memang kita fokus kita, maka kita harus kuat. Berapa sih di antara penduduk kita yang dalam klasifikasi tadi yang perlu bantuan itu. Nah sekarang ditawarkan pada politisi-politisi yang sedang mau running ini, bisa nggak ngasih perumahan rumah dan lain sebagainya. Gitu. Baik Prof. Nah saya kira gitu ya. Terima kasih Prof. Silakan Kanjeng Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Rahayu. Saya di tempat ini udah berkali-kali. Saya bangga punya Bapak Jenderal Wiranto. Mantap. Kalau ada 40 orang aja seperti Jenderal Wiranto, paguyuban ini hebat, aman. Kita butuh seperti Bapak Jenderal Wiranto. Nah, kebetulan saya bersahabat dengan Mas Leles. Udah lama bersahabatnya. Sering ke rumah. Kenapa saya sering ke rumah? Kena ngintip, karena saya sebagai komisaris di BUMN. Ngintip. Saya bilang, Mas Leles, paguyuban ini butuh dana. Semua organisasi harus punya dana. Nah, pertanyaannya, siapa yang mau dibantu di paguyuban ini? Mumpung saya di BUMN, komisaris. Kita kasih tepuk tangan. Dan sahabat-sahabat saya banyak dipegang komut, di BUMN, pegang direksi. Kebetulan suaminya Batak, istrinya jawab, Kangkul. Nah, jadi kalau di BUMN itu tentang lagi naiknya UKM. Bikin program itu. Kita membantu tukang bakso. Udah masuk nggak di organisasi ini? Catat itu. Tadi notulensinya mana? Di pojokan sana. Catat ya. Catat ya. Nanti jangan jamu gendong. Kan banyak Jawa Tengah. Nah. Apalagi? Tukang apa? Tukang bangunan, pegawai bangunan. Nah, ini yang ditolong. Ya. Ialah artinya pengurus-pengurus ini punya cetak biru. Program. Lalu nembaknya kemana? Ya. Warung Tegal udah nggak masuk di sini. Ini dulu yang kita garap. Nah kalau sudah kita garap ada tukang bakso, ada jamu gendong, tukang batu, ada warung Tegal, bikin programnya gampang. Itu dari saya.
Oke. Silakan Pak, langsung ke poinnya Pak ya, makin malam. Baik, terima kasih. Asalnya mana, poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Susilo Hartono, panggilannya Susilo Pak. Di Giri Tontro itu sampai sekarang air bersih itu masih beli Pak. Padahal Wonogiri itu ada waduk terbesar, itu gusur berapa kecamatan, sekarang jadi penampungan air. Sampai sekarang kalau mau beli air bersih itu jual kambing Pak. Jadi kambingnya dijual, itu dibelikan air bersih. Dalam kesempatan ini, kalau memang ada, tadi kan disampaikan BUMN, mumpung ada di BUMN, barangkali Pak, itu nggak membutuhkan uang miliaran. Saya rasa pipanisasi itu bisa, jadi dikasih pipa untuk penyaluran air itu dari waduk itu disalurkan ke desanya Telogoharjo, kampungnya Sambirejo, kecamatannya Giri Tontro, kabupatennya Wonogiri, provinsinya Jawa Tengah. Itu pertama. Kedua, saya merantau ke Tangerang, bersyukur karena saya punya tekad. Bapak saya juga tentara Pak. Saya punya tekad tinggi, dididik, berjuang. Alhamdulillah di Kabupaten Tangerang saya terdampar dengan Ibu Hajah Rohmanah ini. Sekolahan sudah ada SMP, SMK Karya Pembangunan, SMP dan SMK Citra Nusantara. Ini saya sudah memfasilitasin, ada gor olahraga itu ukuran 50x32, itu 2 gor Pak. Jadi kalau lapangan poli itu udah 6 lapangan. Nah ini alhamdulillah saya udah memberikan satu beasiswa gratis, sekolah itu kurang lebih 400 anak tanpa dipungut biaya. Kalau bisa dibantu air bersih Pak, untuk Giri Tontro Wonogiri. Ya, terima kasih. Ini udah ada perwakilan pemerintah Jawa Tengah juga mencatat ya. Mari Pak, langsung ke poin Pak ya. Begini Pak, kita melihat ada program makan siang gratis. Tapi kita ingin juga ada listrik gratis, gas gratis, dan air bersih gratis. Seperti yang terjadi di Turkmenistan, Qatar, Iran, Laos, Brunei, dan sebelah negara lain. Di kita memang agak sulit, tapi kalau ada niatan bekerja sama dengan UMKM, peternakan itu bisa dijadikan tempat untuk gas maupun juga listrik, dan bisa mengajak UMKM untuk diberikan UMKM di sekitar itu Pak, itu gasnya gratis, listriknya gratis, syukur air bersihnya, sehingga mereka hidup. Karena UMKM sekarang ini lagi kacau Pak, kelepak-kelepak ya. Banyak kur yang tak terbayar. Kalau kita misalnya para peternak di Jawa Tengah punya program yang bisa membuat gas dan listrik gratis, polanya ada ilmunya Pak. Di sejumlah tempat saya sudah survei bagus. Ini bisa menghidupi UMKM Jawa Tengah, baik yang ada di Jakarta maupun di sekitar. Baik, memanfaatkan kotoran ternak untuk biogas ya, baik listrik maupun gas. Pak Sarido dulu, nanti ke Mas Kris. Izin kami dari perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini selalu berkomunikasi dengan beliau Pak Prof. Sri Yunanto selaku staf khusus PJ Gubernur. Kami ingin menjawab apa yang menjadi kegelisahan masyarakat Jawa Tengah, khususnya yang ada di Jawa Tengah maupun keluarga masyarakat Jawa Tengah yang masih ada di Jawa Tengah. Pertama, berkaitan dengan rumah ya Pak. Tadi kan ada disebut berkaitan dengan rumah. Di Jawa Tengah itu ada namanya program bantuan rumah tidak layak huni. Begitu nggih Pak Purnyanto ya? RTLH, dan itu Pak Komjen Nana Sujana ini sudah dari pertama kali awal menjabat jadi PJ, beliau sudah memunculkan 10 program. Salah satunya pengentasan kemiskinan ekstrim, Pak Jenderal. Salah satunya adalah untuk bantuan perumahan tidak layak huni bagi memang masyarakat yang tidak mampu, dengan catatan tidak mampu. Itu yang pertama. Ketika memang ada paguyuban Jawa Tengah yang masih mempunyai keluarga di Jawa Tengah, memiliki tempat tinggal yang kurang layak huni, bisa diusulkan ke kami, ke Dinas Perumahan dan Permukiman.
Dan kemarin kami melihat pembacaan berita itu sekitar 11.000 itu juga Pak PJ merepresentasikan untuk bantuan subsidi bagi rumah masyarakat tidak mampu. Itu terkait dengan perumahan. Yang kedua terkait dengan listrik. Jawa Tengah itu juga sudah membantu masyarakat tidak mampu listrik gratis dari Dinas SDM ya Pak Prof ya. Itu Pak Prof juga seringkali mendampingi Pak Komjen Nana itu memberikan bantuan-bantuan bagi masyarakat tidak mampu yang belum pasang listrik. Oh, sambungan langsung gratis. lambungan gratis. Setelah sambung listriknya bayar. Dan itu untuk abdomennya maupun ke selanjutnya dibantu. Oh, termasuk bayar listriknya Bayar pun listrik. disubsidi. Ya? Betul sekali. Itu terkait dengan listrik. Selanjutnya berkaitan dengan tadi Pak Andik menyampaikan saya pernah di Sambati itu keluarga saya sakit. Jawa Tengah itu punya Basnas, Badan Amil Zakat yang memang dikelola untuk mengumpulkan 2,5%-nya ASN di Jawa Tengah dikumpulkan dan dikelola oleh Basnas. Salah satunya adalah untuk membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu sakit, untuk pendidikan, tapi dengan catatan memang benar-benar tidak mampu panik. Jadi kalau di Jawa Tengah alhamdulillah ya Pak Prof untuk penanganan kemiskinan alhamdulillah sudah mulai berjalan seperti itu. Ya, mungkin berkaitan dengan memang tadi ada usulan perumahan, kita ada Bank Jateng cabang Jakarta. Misalkan memang butuh untuk peminjaman yang murah untuk KPR, mungkin bisa berkomunikasi dengan Bank Jateng yang ada di wilayah Jakarta. Mas Kris Budi nanti Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati cabang Kagen Pak Wiranto dan Pak Leles dan seluruh jajarannya. Usulan saya konkret saja 3. Pertama mengenai perumahan itu sangat menarik. Nah, kebetulan ini juragan tanah. Enggak Dia salah punya itu, 30 hektar masih sedang dalam proses. Di mana itu? Di Jonggol. Nah, ini persoalannya. Oh, alhamdulillah. Jadi persoalannya itu di mana warga yang membutuhkan. Kalau Jakarta Pusat nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Jadi kalau Tangerang masih mungkin, Jonggol masih mungkin, Bogor Timur ya Jonggol maksudnya. Jadi daerah orang yang berada di wilayah nggak jauh mungkin bisa. Kebetulan yang 10 hektar saya yang kelola. Oh, nah, jadi sebagian bisa lah kita aturable lah. Terutama kepada pedagang itu bisa bayar harian. Jadi itu sudah ada kebijakan dari pemerintah sejak Pak Jokowi. Jadi Bayar ada harian. BTN itu bisa harian. Jadi bayarnya 50.000 per hari. Itu sudah top lah pemerintah kita itu. Cuma masalah orang banyak nggak ngerti. Itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk program Jawa Tengah ini saya usul sederhana, murah tapi personal brandingnya bagus. Dan belum pernah ada. Yaitu penghargaan kepada pengusaha yang legacy. Pada pengusaha yang? Pengusaha legacy. Pemilik legacy apa ya? Legend. Orang yang perusahaan yang melekat pada wilayah. Misalnya begini, Samsung itu Korea, Toyota mana? Oh, brand legacy. Yes, Ya, brand legacy. Kita bicara Jarum, Kudus, Jawa Tengah. Ya. Sido muncul. Ya. Nah, oke itu yang gede-gede. Yang kecil, mie godok apa? Serapi, jamu tadi sudah muncul. Ya. Mbok lemu. Mana itu? Solo. Bubur itu. Bukan. Oh, bukan. Lewat nasi lewat ya. Ayu. Apa itu? Dapat ayu. Banjarnegara. Banyumas. Banjarnegara. Nah, ini yang kita beri penghargaan PJT Awards misalnya. Terus dengan penghargaan itu apa bentuknya nanti? Brandingnya. Jadi branding buat PJT, bahwa PJT memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang telah berkontribusi yang telah berkontribusi pada bangsa ini. Dan itu dengan nama baiknya. Jadi kalau bupati, mantan bupati Wonogiri Sawo bingung kita. Tapi kalau air mancur Wonogiri, kita selalu melecehkan, tidak menghargai branding. Itu Indonesia. Sehingga baru 10 tahun terakhir ini Presiden meminta Dirjen Haki untuk membuat brand-brand dihakikat. Brand-brand lokal. Brand-brand lokal. Sehingga branding itu penting sekali dalam kehidupan berbangsa dan berbisnis di dunia. Oleh karena itu PJT kalau bisa
selenggarakan, tempatnya di sini aja. Yang menyerahkan Pak Wiranto bangga. Wih. Pemerintah kita belum pernah menghargai kontribusi dunia usaha. Terima PJT kasih. Award Made in Jawa Tengah. Matur suwun Mas Kris. Nggih, matur suwun. Terima kasih. Dicatat Mas. Monggo, langsung nggih. Monggo, langsung. Bicara sarasehan, ini para tokoh saya senang kumpul di rumahnya Pak Wiranto. Insya Allah berkah. Insya Allah sehat. Amin. Pulang dari sini kaya raya semuanya. Amin. Tapi saya yakin bahwa sarasehan hari ini adalah ide bagus. Ini adalah awal mula Jawa Tengah harus bangkit. Itu Pak Leles. Jadi Jawa Tengah dari rumahnya Pak Wiranto itu harapan kami hari ini mulai bangkit, besok bikin tim perumus. Amin, bergerak. Tanpa ada tim perumus nggak ada artinya apa-apa ini. Jadi menurut saya tolong dipilih kawan-kawan yang punya pemikiran baik, kemudian jadi tim perumus. Kalau kita lihat bahwa manajemen adalah segala-galanya. Yang penting adalah manajemen. Tanpa manajemen yang bagus nggak ada arti apa-apanya. Kemudian dibikin sebuah sistem. Yang kedua adalah ekosistem ini perlu dibangun. Mungkin kita perlu membuat, katakan gini, saya sekarang sedang mengerjakan prakerja yang diketuai oleh Pak Muldoko. Pak Muldoko adalah orangnya Pak Wiranto. Di prakerja itu ada dana jumlahnya 4,8 triliun. 4,8 triliun. Kawan-kawan yang nyalon, harapan saya hari ini, silahkan nanti bertemu dengan saya setelah acara ini, saya bantu. Kawan-kawan pengangguran, kawan-kawan yang belum bekerja, ibu-ibu yang sekarang belum bekerja di daerah masing-masing, kita berikan program namanya prakerja. Bisa belajar apa saja. Bisa belajar digital marketing, bisa belajar masak, bisa belajar apa saja, saya punya programnya. Kemudian bikin tim di daerah masing-masing, semua pengangguran bisa milih kawan-kawan semuanya. Dan yang belajar di situ nanti akan kita diberikan oleh pemerintah dana Rp600.000 yang belajar. Sehingga para calon nanti nggak perlu mengeluarkan duit kepada orang-orang para pengangguran. Programnya sudah ada, nanti tinggal di-download dan lain sebagainya. Saya sudah punya programnya, dan program saya sudah di ACC 2 tahun yang lalu. Berikutnya adalah, saya kebetulan pemilik lembaga pendidikan namanya Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika, LPIA. LPIA ini sekarang sudah banyak programnya, salah satunya adalah pengiriman tenaga kerja migran ke hotel dan kapal pesiar internasional. Jadi kawan-kawan atau adik-adik kita atau orang-orang kita yang ada di 35 kabupaten Mas Lesto ya. 35 kabupaten yang sekarang masih nganggur, silahkan datang ke tempat kita untuk kita kirimkan ke kapal pesiar, hotel internasional maupun di Malaysia. Saya punya jatah 1.000 setiap tahun untuk mengirimkan orang itu. Kita kasih tepuk tangan. Ya. Ya. Dan yang membawa orang untuk berangkat ke tempat saya mendapatkan uang Rp1.500.000. Gajinya 15 juta, terimanya setiap karyawan itu yang diterima di kapal pesiar 30 juta tiap orang. Berikutnya adalah saya juga menjadi pembina plasma ayam, penggemukan ayam di seluruh Indonesia. Sehingga kawan-kawan yang ingin menggemukkan ayam atau ayam bertelur, nanti bisa kita berikan tipnya ataupun modalnya berapa, kemudian siapa yang akan melaksanakan itu silahkan. Ini saya kira bisa dipakai untuk program para calon-calon bupati, para wali kota. Kemudian saya juga punya perkebunan melon. Jadi kawan-kawan yang punya lahan, nanti bisa dibikin sama saya untuk jadi perkebunan melon. Dan melon ini kita namanya perkebunan melon digital. Ada lagi mungkin dari yang lain, saya rasa izin Pak Jenderal satu lagi boleh ya? Oke, mumpung jarang ketemu nih Pak Jenderal. Saya cuma satu aja, semoga sering-sering diadakan di sini, apalagi tadi Pak Wiranto, monggo supaya semuanya bisa dapat berkahnya. Amin. Itu aja. Luar biasa. Terima kasih. Dan kayak tadi ternyata masih banyak kayak dari keraton, dari yang lainnya. Nah ini kalau kita olah PJT itu pasti nomor 1 Pak.
Baik, tepuk tangan untuk PJT. Terima kasih Terima kasih Pak Leles, Pak Iya. Wiranto. Sebelum saya tutup, saya ingin minta Pak Ketum untuk memberikan tanggapan, mungkin sesuatu atas masukan yang luar biasa malam ini. Silakan Pak Ketum. Oke, Pak Ali Badarudin ini luar biasa. Ada berapa konsep tadi? 13. 13. Nanti jadi ketua panitia untuk tim perumus. Balikin lagi itu modelnya. Ya, saya kira biasa di paguyuban kan siapa yang aktif di situ dituntut. Oleh sebab itu ada Pak Ali, ada Pak Kris, ada Pak Kanjeng, Norman, ada nanti dikoordinir oleh dari Badan Penghubung. Pak Ketum dari Pak Indarji. Iya, silakan Pak. Kami berharap agar apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa menjadi membangun opini. Opini itu bisa merubah wawasan pimpinan nasional untuk bagaimana memikirkan rakyatnya. Jadi jangan hanya omon-omon gitu ya, omon-omon, tidak berdampak. Tidak berdampak. Kemudian kesulitan yang kedua tadi, kan sudah diangkat. Dulu Taman Mini itu hanya berapa? 5.000 ya. Sekarang 35.000. 7 kali lipat naik. Pak Wiranto tadi bicara tentang Pancasila. Sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Demokrasi kita adalah demokrasi yang beradab. Taman Mini dibangun oleh pemerintah untuk membangun sebuah peradaban. Untuk membangun sebuah peradaban. Sehingga memang pemerintah harus jangan bisnis dengan rakyatnya, tapi memberikan subsidi kepada rakyatnya. Sehingga harga ini bisa turun lagi. Pemerintah jangan main hitung-hitungan, mencari untung dengan rakyat kecil, jangan. Itu ya. Jangan. Harus diberikan subsidi Taman Mini itu sehingga harga turun lagi. Kemudian soal air tadi itu. Sejak 98 semua subsidi itu kan dicabut ini. Ya, karena kehendak IMF. Termasuk subsidi listrik. Akibatnya sekarang kesulitan air. Air itu kalau tanpa listrik kan nggak mungkin bisa digerakkan. Waduk dibangun. Tapi kalau listriknya tidak disubsidi, bagaimana menggerakkan air dari waduk untuk ngairi, untuk dan lain sebagainya kebutuhan. Padahal di dalam SDGs, Sustainable Development Goals, ya, oleh PBB, pemerintah sudah meratifikasi sejak 15 September 2015. Artinya pemerintah itu menyediakan air bersih. Air bersih itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menyiapkan pada rakyatnya. Nah, air tidak akan bisa dibersihkan, air-air di waduk-waduk tadi tidak akan bisa digerakkan tanpa listrik, tanpa energi. Nah, kalau pemerintah itu juga, kan pasal 34 ayat 1, pemerintah itu wajib memberikan kehidupan pada fakir miskin. Nah, ini harus diterjemahkan seperti itu, sehingga orang-orang yang tidak dapat pengairan dan sebagainya bisa teraliri. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah Sarasehan malam hari ini. Saya Nik Nur Rahman, sebelum saya tutup ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para donatur yang telah mensukseskan acara ini. Tentu Bapak Jenderal Wiranto, terima kasih. Bapak Sutarto, Sanggar Seni Karawitan Citra Nusantara, Pak Susilo, terima kasih. Mudah-mudahan barokah membina anak didik bangsa. Pak Yohanes Suparti, Ibu Eko Suwarni, juga sponsor dari TV Link. Pegadaian Mas Teguh, terima kasih kontribusinya. Pak Bakat, Pak Kanjeng Norman, Pak Sugeng Satoto dari Kanwil Pajak, juga Ibu Endang Leles Sulasti, dan Bapak Sudadi dan Darmanto. Saya Nik Nur Rahman, mohon indir. Bila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.